Oke, ada garapan lagi. Mesin fiction ya, baru dibongkar dengan keluhan suara kasar, terus sering overhead, kepanasan. Tapi mesin masih bisa hidup. Terus akhirnya saya cek, saya bongkar. Tapi kata si pemiliknya ini sering overhead dulu tuh beli. Terus si air radiator ini cepet habis. Nah, cuman karena dia baru beli tuh motor, ditambah sendirilah air radiatornya. Botol dibuka tuh cuman bening tuh di radiator. Akhirnya ditambahin sendiri pakai air biasa. Terus habis mungkin capek kali ya, akhirnya dibawa ke sini. Dan bener pengecekan pertama, sealnya di sini ini jebol. Tapi saya cek untuk asnya masih bagus. Jadi cuman diganti sealnya sama bearing satu set. Kipasnya enggak, asnya ini enggak, cuman dibersihkan karena masih bagus. Terus dipasang, set. Selesai masang, udah nggak bocor, air di radiator nggak berkurang selama beberapa hari. Cuman mesin masih tetap panas, gampang overhead, gampang kepanasan. Akhirnya balik lagi. Nah, karena kebetulan mesinnya kasar ya, saya tawari buat bongkar mesin sekalian. Oke, akhirnya deal. Ketemunya seperti ini. Kasar ya. Jadi untuk hasilnya, kalau noken ini masih halus, nggak ada os sama sekali. Masih bagus untuk nokennya. Templar ini belum kocak, nggak terlalu parah, agak kocak, mungkin sedikit berpengaruh. Tapi yang lebih berpengaruh ini sudah ada apa kayak goresan ya. Tanda plus ya. Aneh. Ya, satu lagi. Mana ya? Yang lebih parah sebenarnya klepnya sih. Nah, ini klepnya sudah saya lepas satu-satu kemarin. Ini apa ini? Ini yang X ya, yang bagian ke knalpot. Dia udah jeber di sini. Kelihatannya. Fokusin. Jadi penyebab utamanya ini, salah satunya ya maksudnya, ini klepnya jeber semua jeber, in X nya jeber semua. Terus piston sudah gantian, ini merek DDN. DDN ya, tahulah. Kondisinya karet ya, cukup parah ini kalau pistonnya. Terus ini ring pistonnya ini macet ini, yang bagian bawah, yang bagian ring oli yang kayak cacing itu macet. Kalau yang atasnya ini dia gapnya sudah 0,30, tapi belum ngebul, nggak tahu. Tapi yang jelas kompresi bocor ya. Ini kan ada hitam-hitam di sini. Nah, bongkar piston di sininya hitam, ya pasti kompresinya bocor. Nah, ini kan hitam. Kalau nggak bocor, ya cuman coklat biasa, noda oli. Nah, tambah ini hitam banget nih di atas nih, di tengah. Nah, ini efek sering overhead itu kali, kayaknya sih ya. Ini sudah sedikit saya bersihkan, jadi standar ya, 57. Ini ringnya yang macet, kerak olinya tebal. Lalu ini pennya masih cukup mulus.
nggak macet pennya. Untuk pistonnya ini nggak tahu pakai packing apa, jelas sudah diganti ya. Pas awal datang tuh saya kira masih blok ori, ini kan masih ada kodenya, ini 3C1. Terus pengeleman pinggirnya cukup rapi, dilem ya, ingat dilem. Padahal nggak boleh dilem nih harusnya. Untuk tensioner, tonjokannya ini masih bagus, masih kuat. Nah, ini ternyata sudah tanam boring. Ini besi ya, ini kan udah kelihatan tuh batasannya. Nah ini yang putih, ini agak hitam, yang agak hitam ini besi. Nah dari sini lebih kelihatan. Ini agak gores. Dan karena ini udah ada boringnya, palingan nanti di coulter aja, di oversize paling naik di oversize 050 lah, biar hilang tuh baret-baretnya. Dan ini sampai agak putih-putih ya belakangnya, terus cenderung karatan ini di sini. Mana? Ini. Nah ini salah satu efek air radiator diganti pakai air biasa. Jadi bisa menyebabkan overheat, panas, mesin gampang panas. Terus ya ini sisa putih-putih. Kayak kalian rebus air di panci kan sisa putih-putih. Ya ini sama ini efeknya. Nah, terus lama-kelamaan packingnya tuh rusak. Packingnya rusak. Nah, terus dia nanti bisa nyebrang tuh air radiator gas ini. Nah, cuman kalau ini nggak sampai nyebrang, saya cek-cek. Hampir, tapi belum. Nah, selain ke sini, efek lainnya kalau nggak pakai coolant yang asli, tuh ke sealnya ini cepet jebol ya. Karena titik didih air itu kan cuma 100 derajat. Tapi kalau coolant asli, air radiator asli memang khusus buat mesin, itu bisa lebih dari itu. Makanya nggak cepat mendidih, dan ini efeknya sealnya ini lebih awet nanti. Nah, itu kondisi boringnya. Ini blok ori ya. Bentar, saya fokusin. Nah, ini blok ori. Tapi dia tanam boring. Nah, efeknya ya seperti ini. Dan ini tadi ngelepasnya sangat susah karena dilem ya ternyata. Nah, mungkin itu juga pengaruh ke sirkulasi olinya karena kurang lancar. Akhirnya kan klep-klepnya tadi kurang terlumasi, akhirnya jeber. Nah, karena tadi sebagian lem itu ada yang masuk ke baut tusuk ini sedikit, tapi mungkin ngaruh. Nah ini packingnya bisa dilihat sendiri, full karat. Terus ini lem ini ya, ini lem. Jadi lemnya itu malah bisa menghambat air pendinginnya. Nah ini burik. Jadi ini harus diganti, nanti gampang lah ini. Nah ini, jadi jangan sekali-kali untuk pengguna motor dengan radiator mengganti airnya dengan air biasa, kecuali terpaksa ya. Misalnya di gunung bocor nggak ada air radiator khusus, pakai air biasa oke lah. Tapi harus cepat diganti pakai air yang khusus biar nggak cepat rusak nih. Itu tips. Untuk headnya ini, untuk headnya lumayan di sini. Nah, ini agak coklat-coklat ya dalamnya. Ini udah oli. Terus ini bagian bawahnya. Tuh. Ini lubangnya. Lubangnya ini ketutup lem ini. Keras loh. Gak tahu ini lem apa ini. Nah ini di full lem, jadi dia
dia sirkulasi air tuh nggak lancar. Nah ini jeleknya. Jadi usahakan sesuai pabrikan lah. Ini kan kalau ori dari pabrik nggak ada dikasih lem kan, cuman blok terus packing. Ini aja, ini saya ambil lain ya, masih lumayan bagus buat contoh. Jadi langsung blok terus packing, pasang, selesai, nggak usah lem. Asalkan ini permukaannya rata, blok sama headnya rata, terus kasih packing, itu aman. Packingnya pun usahakan yang ori ya. Yang ori kan ada ini, kayak alurnya di sini. Jadi tingginya dia nggak benar-benar rata. Nah ini agak tinggi, terus pinggirannya agak rendah. Jadi kayak ada grafirnya gitu. Nah itu fungsinya untuk sekat. Jadi biar lebih rapat, nggak usah dilem, malah rusak nanti. Ya gini, ini nambah ongkos perbaikan nanti, karena harus di scrub, dihilangkan total nih bekas lem-lemnya. Terus ini pun juga macet nih, kena lem, nggak bisa dilepas. Palingan nanti kalaupun bisa kelepas agak rusak ya, jadi harus diganti ini, karena karatan juga kan. Ya ini efek penggunaan air biasa. Ruang bakarnya sangat hitam. Terus saya bisa periksa klepnya juga, bos klepnya ya. Bos klepnya ini aman untuk yang 3 biji, 1 biji agak oblak, mungkin diganti atau apa, nanti saya konfirmasi dulu ke yang punya mesin. Nah, ya seperti ini untuk kondisinya. Jadi ingat ya, untuk air radiator usahakan pakai air khusus biar nggak boncos seperti ini. Terima kasih. Satu anomali ya, saya baru lihat ini piston. Profilnya tipis loh. Dan mirip piston orinya. Saya ambilkan ya yang buat ori buat perbandingan. Oke. Ini ada piston lain saya. Nah ini piston ori Vixion. Nah, ini kan ada kodenya 3C1. Ini ori. Dan ini perbandingannya. Kalau dari atas ya kurang lebih sama. Ada coakan klep itu dikit. Terus ada titiknya bulat agak pinggir, ini sama. Terus di tengah-tengah ini ada bulatan, ini sama, tengah-tengah ada bulatan. Ini damnya cenderung ke dalam ya, kecil. Tapi kalau dijejer gini dia mirip loh. Nah ini ketebalannya sama, profilnya sama. Suara sama. Finishing rapi. Cuman agak aneh ya, saya nggak tahu, mungkin versi lain. Biasanya kan piston DDN ini dia ada kotak-kotaknya di sini, piston casting kan. Tapi ini enggak ya, mungkin versi terbaru kali ya. Tapi ini pun rata kok. Ini punya Moto1 bekas ya. Nah ini kan hitam sampai ke bawah. Ini udah sedikit dibersihkan ya. Tapi ini sampai sini. Yang kelihatan hitam nih. Ini bocor kompresi. Saya simpan. Ini juga bocor kompresinya. Cuman kerannya tebel.
Ini yang ori fiction. Terus ini yang GDN. Sekian dulu lah, intinya pakai air radiator khusus, jangan pakai air biasa, nanti cepat rusak ke mesin dia. Terima kasih.